Setiap hari Allah itu menyelesaikan urusan-urusan. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qaulihi ta'ala, dalam menjelaskan firman Allah ta'ala, kulla yawmin huwa fi sya'nin. Qala min sya'nihi ay yaghfira dhanban wa yufarrija karban wa yarfa'a qauman wa yakhfidha akharin. Hadis ini berisi penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu bagian ayat daripada Al-Quran di mana Allah menyebutkan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, yang kalau kita artikan setiap hari, huwa fi sya'nin, Allah itu menyelesaikan urusan-urusan. Setiap hari Allah itu mengurus berbagai urusan-urusan. Lantas kemudian Rasulullah menjelaskan apa makna ayat ini. Ya. Rasulullah mengatakan, qala min sya'nihi ay yaghfira dzamban, di antara urusan yang Allah selesaikan, yang Allah urus setiap hari itu adalah ayyaghfira dzamban, mengampunkan dosa hamba-hambanya, wa yufarrija karban, melapangkan kesulitan hamba-hambanya, wa yarfa'a qauman, mengangkat derajat sebagian hamba-hambanya, wa yakhfidha akharin, dan menjatuhkan, merendahkan derajat sebagian hamba-hambanya yang lain. Nah, jadi yang menjadi penting di sini adalah kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu menyelesaikan urusan-urusan. Ayat ini juga menjelaskan firman Allah yang lain, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, yang maha mengurus seluruh urusan makhluk. Jadi Allah itu
mengurus urusan makhluk tanpa henti. Terus mengurus urusan makhluk. Itu makna Al-Qayyum. Jadi tidak maknanya setelah Allah menciptakan seluruh alam ini, setelah Allah membuat desain, blueprint seluruh urusan makhluk, kemudian Allah meninggalkan seluruh alam ini, seluruh makhluk ini berproses, bekerja dengan sendirinya. Jadi tidak demikian tauhid. Tidak setelah Allah menciptakan alam ini, setelah Allah menciptakan seluruh makhluk, setelah Allah menciptakan takdir-takdir, kemudian Allah tinggalkan begitu saja, makhluk ini berproses sendiri, bekerja sendiri, ya. Terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan yang telah Allah desain, kemudian Allah hanya melihat-lihat saja, ya. Tidak demikian pemahaman dalam tauhid bagaimana Allah mengelola alam ini. Memang benar, sebagaimana sudah kita uraikan sebelum-sebelumnya, ya, sebelum Allah ciptakan seluruh alam ini, ya, Allah telah mencatat, Allah telah menulis, Allah telah mendesain apa yang akan terjadi bagi alam ini. Itu telah Allah catat 5.000 tahun, 5.000 sanah, 5.000 tahun sebelum alam ini tercipta. Mulai Allah ciptakan makhluknya yang pertama berdasarkan sebuah hadis, yaitu al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, kemudian Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Kata pena, bima aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai', tulislah takdir segala sesuatu. Yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya, makna menulis takdir ini, kalau umpama kita membuat bangunan, kita buat rapnya dulu, konsepnya dulu, atau blueprint. Begitulah juga sistem kerja Allah. Sebelum Allah menciptakan seluruh alam ini, Allah suruh tulis dulu apa yang akan Allah ciptakan dan apa yang akan terjadi di alam ini. Maka kata Allah kepada pena, uktub. Tanya pena, apa yang harus aku tulis? Makuktub maqadira kulli syai', tulislah seluruh takdirku. Dalam hadis yang lain, kataballahu, Allah telah mencatat, menulis, atau yang memerintahkan pena untuk menulis, mendesain seluruh takdir makhluk 5.000 tahun sebelum Allah ciptakan makhluk itu sendiri. Memang benar demikian. Tapi apakah kemudian setelah Allah memerintahkan untuk ditulis takdir seluruh alam ini, untuk ditulis takdir seluruh makhluk, untuk ditulis seluruh apa yang akan terjadi di alam ini, kemudian Allah membiarkan yang sudah tertulis itu berjalan dengan sendiri, berproses dengan sendiri, dengan hanya mengatakan kun fayakun, terjadilah maka terjadilah? Jawabannya tidak. Maka di awal dulu sudah pernah kita sampaikan, ada makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kun fayakun. Tapi ada, bahkan banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan melalui proses. Misalnya Allah ciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Itu proses. Menciptakan satu persatu makhluk yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk kita manusia. Kita manusia, makhluk terakhir yang Allah ciptakan di bumi, di alam ini. Pada hari Jumat, menjelang maghrib, menjelang terbenam matahari.
Jadi banyak makhluk-makhluk yang Allah ciptakan melalui proses. Meskipun juga ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tanpa proses, dengan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah itu apabila ia menginginkan sesuatu, dia cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Tapi tidak semua makhluk Allah ciptakan dengan model kun fayakun. Allah katakan jadi, jadilah. Tidak. Bahkan bisa kita hitung yang diciptakan melalui kun fayakun itu. Seperti misalnya aras. Nah, itu kun fayakun. Seperti al-qalam tadi, kun fayakun. Seperti lauhul mahfud, kun fayakun. Rata-rata alam malakut lah, ya. Itu dengan kun fayakun. Tapi selain itu melalui proses. Malaikat Allah ciptakan melalui proses. Min nur, dari cahaya. Jin Allah ciptakan melalui proses. Min nar, dari api. Manusia Allah ciptakan melalui proses. Bahkan proses penciptaan manusia itu lumayan panjang. Kalau kita lihat dalam surah Al-Insan dalam Al-Quran, mulai pertama diperintahkan oleh Allah para malaikat untuk turun ke bumi mengambil tanah dari berbagai bagian bumi. Diambil tanah, nah, dari sini, dari benua ini sedikit, benua sana sedikit, dari negeri ini sedikit, negeri sana sedikit. Kemudian dicampur. Setelah dicampur, diperintahkan oleh Allah untuk kemudian diolah, diaduk dengan air. Setelah diaduk dengan air, kemudian dibentuk seperti tepung. Tepung, taruh air, kemudian diaduk, kemudian dibentuk dalam bentuk seperti tembikar. Dibuat seperti itu, keras. Kemudian didiamkan. Dan setiap proses itu, proses aduk tanah, proses dicampur dengan air, proses didiamkan, itu setiap proses. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, itu setiap proses itu memakan waktu 30 tahun. Kemudian didiamkan Adam ketika itu, ya, tanpa ruh, kosong. Tanpa ruh, kosong, sudah dibentuk seperti tembikar, dibentuk. Tidak ada roh. Maka kemudian iblis datang mengecek, apa hebatnya ini manusia, kata Allah. Kenapa Allah berbangga dengan manusia? Datang iblis, masuk melalui mulut, keluar melalui dubur. Masuk melalui dubur, keluar melalui mulut. Dicek, apa? Kosong. Jauh, tidak ada apa-apa. Itu prosesnya 30 tahun didiamkan seperti itu. Hingga kemudian sampai waktunya Allah kumpulkan seluruh malaikat. Ketika itu wa nafakhtu fihi min ruhi, baru ditiupkan roh dari Allah untuk Adam. Maka kemudian baru hidup Adam alaihi salam. Nah, itu melalui proses. Artinya tidak semua ciptaan Allah itu dengan kun fayakun, tapi juga banyak sekali ciptaan Allah itu melalui proses. Nah, ketika kita berbicara proses, maka dia memerlukan waktu. Allah juga bekerja dengan sistem waktu. Dan banyak sekali urusan-urusan Allah yang Allah urus dengan sistem waktu. Maka penyebutan waktu dalam Al-Quran itu sangat detail. Coba sebutkan satu istilah waktu yang tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Semua istilah waktu lengkap dalam Al-Quran. Mulai dengan fajar, wal fajri, ada dalam Al-Quran. Kemudian setelah fajar, setelah subuh, pagi, wadduha, lengkap dalam Al-Quran. Kemudian siang, wan nahar. Kemudian sore, wal asr. Kemudian malam, wal lail. Detail sekali penyebutan waktu dalam Al-Quran. Karena memang
Allah sendiri mengurus urusan alam ini melalui proses waktu. Maka Allah suruh perhatikan kepada kita setiap waktu. Tidak bisa waktu itu diremehkan. Nah, kembali ke penjelasan Rasulullah. Jadi dulu para ulama tauhid punya dua istilah. Ya. Memang seluruh urusan di alam ini dari pertama diciptakan sampai waktu yang tidak bisa kita pastikan, ya, itu semuanya sudah dimulai oleh Allah ketika ditentukan takdir, diistilahkan dengan yabtadihi. Ada dua istilah, yabtadihi dengan yubdihi. Yabtadihi artinya seluruh seluruh ciptaan Allah, seluruh proses kehidupan makhluk itu sudah ditentukan oleh Allah di zaman azali. Ketika dicatat semua takdir, disebutkan dengan istilah yabtadihi. Jadi apa yang terjadi hari ini itu sudah ada dalam konsep Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini, subuh ini, berapa orang di Masjid Raya yang salat subuh, kemudian berapa saf, si fulan di saf mana, di barisan keberapa, di samping siapa, berdirinya bagaimana, duduknya bagaimana, selesai salat, mendengar pengajian, posisi duduknya berubah atau tidak berubah, di sudut mana, itu semua sudah ditentukan 5.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Itu sudah ada. Tapi kemudian apa hubungan dengan ayat ini? Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mengurus urusannya. Apa yang sudah Allah tentukan 5.000 tahun sebelum Allah ciptakan seluruh takdirnya, yang disilahkan dengan yabtadihi, sudah dimulai dari sana. Kemudian yang sekarang terjadi, apa yang sudah ditentukan itu yubdihi, Allah nampakkan. Nah, inilah yang Allah nampakkan. Jadi penentuannya sudah dari dulu zaman azali, adapun penampakannya baru sekarang ini. Inilah yang dilakukan oleh Allah, kullu yaumin huwa fi sya'n. Jadi jangan kita berpikir Allah itu mana urus urusan kita yang kecil-kecil ini. Enggak. Ya. Allah mana lihat kali kita. Banyak sekali hal lain yang diurus, yang besar-besar yang dipikir oleh Allah. Enggak. Al-Qayyum. Allah itu maha mengurus seluruh urusan makhluknya. Ma min waraqatin, tidaklah satu daun kering di hutan belantara, di gunung yang tinggi, jatuh di pohon besar yang umurnya mungkin sudah ratusan tahun, jatuh satu daun kecil kering, dibawa oleh angin. Illa ya'lamuha, Allah tahu. Dan Allah yang mengurus kemana daun itu harus terbang, di tanah mana dia jatuh, sebagian belahan mana dia kena dengan tanah. Semua diurus oleh Allah. Apalagi urusan-urusan kita ini, tidak ada yang terlepas daripada ketentuan Allah, diurus oleh Allah. Maka kita sebut di awal itu, ketika dulu kalau suatu kota atau suatu daerah, pemimpin kota tersebut, pemimpin daerah tersebut tidak tahu apa yang terjadi di bawah wilayah kekuasaannya, itu bukan aib, bukan masalah. Wali kota, ada hal-hal yang dia tidak tahu apa yang terjadi malam ini di Banda Aceh, itu bukan aib. Tidak mungkin dia tahu semuanya, karena dia manusia. Pasti banyak hal yang dia tidak tahu, apa yang terjadi malam ini, subuh ini, kemarin, dan seterusnya. Tapi kalau Allah tidak tahu
ada hal yang terjadi di alamnya ini sekecil apapun, maka itu menjadi masalah besar. Tuhan tidak tahu apa yang terjadi di alam ciptaannya. Maka inilah makna kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu mengurus urusan kita. Tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada yang tidak diurus. Maka oleh karena itu berhati-hatilah kepada orang yang menzalimi. Dan untuk jangan berputus asa bagi orang yang terzalimi. Untuk orang yang menzalimi, jangan Anda berfikir Allah tidak tahu, tidak memantau, tidak menyaksikan kezaliman yang Anda lakukan. Untuk orang yang terzalimi, jangan merasa tidak ada yang membela, jangan merasa tidak ada yang urus. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mengurus kita. Jadi semua kita ini diurus oleh Allah. Ini selesai kita dari tadi kita bangun, kita dibawa ke masjid. Selesai kita ke masjid, kita dibawa kemana lagi sama Allah. Itu semua diurus oleh Allah. Maka saya katakan, apa yang diurus oleh Allah? Di antaranya ayaghfira dzamban. Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya. Setelah selesai solat tadi kita 5 waktu, selesai solat subuh, Allah baru saja menghapuskan dosa-dosa. Itu kerja Allah. Kemudian selesai subuh, wa yufarriju karban. Kita berjalan di muka bumi ini, Allah urus kita. Yang sulit hidupnya dimudahkan oleh Allah. Yang sempit dilapangkan oleh Allah. Setelah salat subuh, pikiran tenang, hati tentram, lapang. Siapa yang memberikan itu? Siapa yang mengurus itu? Allah. Yufarriju karban. Allah bukakan pintu-pintu jalan keluar bagi hamba-hambanya yang dalam kesulitan, dalam kesusah payahan, dalam kehidupan sehari-hari. Itu Allah yang urus. Allah sudah punya. Hari ini Allah sudah punya deadline. Siapa-siapa yang harus Allah lapangkan dadanya. Urusan-urusan siapa yang harus Allah buka. Persoalan-persoalan siapa yang akan Allah selesaikan hari ini. Itu sudah ada dalam sistem kerja Allah. Yang sudah waktunya dibuka kesulitan, akan Allah buka kesulitannya. Kemudian kata Rasulullah, wa yarfa'u qauman. Dan sehari-hari juga Allah kadang-kadang mengangkat derajat sebagian orang. Siapa hari ini yang akan naik jabatannya? Siapa hari ini yang akan naik pangkatnya? Siapa hari ini yang akan mendapatkan kemuliaan lebih? Siapa hari ini yang akan lebih dihormati? Siapa hari ini yang akan lebih disegani? Itu sudah ada dalam sistem kerja Allah. Itulah yang Allah lakukan sehari-hari. Sebaliknya juga, wa yakhfidha akharin. Dalam keseharian Allah juga merendahkan sebagian yang lain. Siapa hari ini yang akan Allah jatuhkan derajatnya? Sudah ada dalam sistem Allah. Siapa hari ini yang akan Allah turunkan pangkatnya? Siapa hari ini yang akan kena mutasi? Siapa hari ini yang dulu dimuliakan tidak lagi dimuliakan? Siapa hari ini yang dulu dihormati tidak lagi dihormati? Siapa hari ini yang dulu kemanapun dia pergi orang ramai mengawal, menemani, membersamai, tiba-tiba hari ini tinggal sendiri. Teduh bak kedai kopi hana thom dayang. Itu sudah ada dalam sistem Allah. Qulillahu malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Qulillah, katakanlah Allah malikal mulk, raja segala raja.
tu'til mulka man tasha. Dia memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan dia juga akan mencabut kembali kekuasaan itu, jabatan itu, mimman tasha, terhadap siapapun yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, ia juga kadang-kadang tu'izzu man tasha, dia mengangkat, memuliakan orang-orang yang dia kehendaki. Tapi di waktu yang lain, wa tudhillu man tasha, dia juga akan menjatuhkan kemuliaan siapa orang-orang yang dia kehendaki. Maka jangan pernah berfikir Allah melepaskan kita. Jangan pernah kita berfikir Allah melepaskan makhluk ini. Tidak. Jadi jangan sampai terfikir oleh kita, apa Allah hana kalan lelong, apa Allah hana le guruh long, sang hana ge permen lelong Allah. Kalau Allah sedetik saja tidak mengurus kita, hancur, kacau kita. Jangan kita katakan berjam, hari, sedetik saja Allah lepaskan. Misalnya Allah katakan sedetik kamu urus urusanmu sendiri, hancur kita. Sedetik saja Allah lepaskan. Kalau itu tidak Allah lepaskan, nanti ada orang-orang yang memang, tapi kalau dalam hal dunia tidak Allah lepaskan, dan tidak mungkin Allah lepaskan, kecuali dalam hal pahala. Dalam hal dunia tidak Allah lepaskan. Sejahat apapun hamba itu, sejahat apapun, sebusuk apapun, kejahatannya sudah tidak ada tara, tidak ada saingan, tetap Allah kasih makan dia, tetap Allah urus kehidupan dia, kehidupan istrinya, kehidupan anak-anaknya, tetap Allah urus. Bagaimana jahatnya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Tapi tidak pernah kemudian Allah enggak kasih dia makan, tetap dikasih makan, tetap diurus sama Allah. Namrud yang ingin menandingi Tuhan, Namrud sama Fir'aun itu paling kelas paling berat dalam melawan Allah. Fir'aun itu sampai menyuruh kepada Haman, tolong buat tangga yang tinggi, aku ingin naik ke atas, ingin aku tes, aku panah Tuhan itu, Fir'aun. Maka dibuat tangga tinggi, naiklah, disuruh naik, disuruh panah. Ketika dipanah, anak panah itu turun balik. Saat turun balik anak panah itu, setelah dia menjulang tinggi, ada bekas darah di ujung panah. Kata Fir'aun, ini lihat, Tuhanmu sudah mati. Padahal burung kena dicem. Begitu mungkarnya Fir'aun itu, ingin memanah Allah, dan dia katakan Tuhanmu sudah mati. Namrud juga demikian. Dipanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, bukankah Tuhanmu bisa menghidupkan, mematikan? Kata Ibrahim, iya, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Apa hebatnya Tuhanmu? Tapi tetap dikasih makan sama Allah, tetap dikasih minum sama Allah, tetap diurus urusannya sama Allah. Dalam orang berbuat maksiat kepada Allah, sedang dia berbuat maksiat di ruang tertutup, ditutup rapat ruangnya, dia berbuat maksiat di dalamnya, tetap Allah kirimkan udara ke dalam ruang itu agar si pelaku maksiat bisa bernafas. Tidak ada yang tidak diurus sama Allah, tetap diurus. Kalaupun kemudian Allah benci, marah kepada makhluk, kan Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, man taraka salata muta'ammidan
faqad bara'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah berlepas diri. Walaupun Rasulullah mengatakan Allah berlepas diri, tapi Allah sangat sayang kepada makhluknya. Tetap diurus, dikasih makan, dikasih minum. Seperti pada masa Nabi Musa. Pada masa Nabi Musa suatu hari terjadi kemarau panjang. Nabi Musa membawa Bani Israel ke lapangan terbuka untuk istisqa, berdoa kepada Allah minta diturunkan hujan. Dari pagi mulai istisqa sampai sore, nangis-nangis sepanjang hari, hujan tidak kunjung turun. Akhirnya Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, apa persoalan kami? Sudah dari pagi, sejak pagi dari sampai sore ini kami berdoa istisqa, tidak engkau turunkan hujan. Kata Allah, ya Musa, inna fikum fulan. Wahai Musa, di antara jamaah yang kamu bawa itu, fulan, ada satu orang yang telah berbuat maksiat kepadaku sekian puluh tahun. Karena dia ada di situ, maka hujan tidak kuturunkan. Kemudian Musa langsung buat pengumuman, langsung sampaikan, yang menyebabkan hujan tidak turun adalah ada salah seorang di antara kita yang telah melakukan dosa besar kepada Allah selama puluhan tahun. Maka tolong orang yang tersebut keluar dari barisan agar Allah turunkan hujan. Tapi pelaku maksiat itu tidak keluar. Tentu dia malu, tak mungkin dia keluar. Kalau dia keluar dari jamaah itu, maka seluruh ribuan, puluhan ribu orang akan lihat, itu pelaku maksiat, dia telah bermaksiat kepada Allah puluhan tahun. Langsung Allah yang mengatakan. Karena tidak ada yang keluar, ketika Musa mengatakan seperti itu, ternyata ahli maksiat yang sudah puluhan tahun melakukan dosa besar kepada Allah itu, nangis dia, malu, nangis dia, nangis bertaubat kepada Allah. Karena tidak keluar-keluar, Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, tunjukkan siapa si fulan itu. Dia tidak mau keluar, tunjukkan siapa si fulan itu. Kata Allah kepada Musa, wahai Musa, sudah puluhan tahun dia bermaksiat kepadaku, tapi aku tutup aibnya. Apakah aku akan membukanya sekarang? Aku tidak akan membukanya, wahai Musa. Dan dia telah bertaubat kepadaku. Dan dia telah bertaubat kepadaku. Maka seketika itu turunlah hujan. Puluhan tahun dia telah berbuat maksiat, melakukan dosa kepada Allah, dosa besar kepada Allah, tetap Allah urus dia. Allah jaga aib-aib dia. Allah tutup rapat, tidak dibuka. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Inilah urusan Allah setiap hari. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan, ada yang ditutup, ada yang dibuka, ada yang dikasih rezeki, ada yang diampunkan. Inilah urusan Allah setiap hari. Jadi jangan pernah berpikir Allah meninggalkan kita. Tidak. Seburuk apapun kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka mendekatlah kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Allah. Ya. Nah, jadi ini makna atau penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat kulla yaumin huwa fi sya'n, dan itu semakna dengan nama Allah Al-Qayyum sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat Kursi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.